أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita kembali di bulan Syawal setelah bulan Ramadan kita lalui. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Jalla wa'ala pula memudahkan kita kelak berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan membahas satu tema, yakni salah satu di antara sifat seorang mukmin, yaitu istiqamah. Istiqamah dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamatan, yang artinya teguh. Teguh pendirian. Artinya tidak berubah, kekeh, kokoh, baik dalam iman maupun di dalam amal saleh. Karena tidak cukup istiqamah dalam amal, tapi juga istiqamah dalam iman. Sekalipun iman itu fluktuatif. Iman itu bisa bertambah, dan bisa berkurang. Tetapi kita berusaha, sekalipun dia naik dan turun, tapi bagaimana caranya? Kecenderungannya progresif. Naik turunnya, tapi tetap dalam kecenderungan naik. Jadi tetap bertambah hakikatnya. Demikian pula sebanding dengan hal itu bukan hanya iman, amal saleh. Antara iman dan amal ini berbanding lurus. Jika iman bertambah, maka demikian pula amal saleh akan bertambah. Dan orang jika beramal saleh, maka imannya pun bertambah. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan seorang hamba kepada Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan perbuatan maksiat. Jadi iman, amal, dua perkara yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka teguh pendirian adalah merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang sahabat meminta nasihat, meminta wasiat, wasiatnya adalah agar teguh dalam keimanan. Baik. Allah sebutkan diantaranya dalam Al-Quran tentang makna istiqamah dalam surah Fussilat, surah 41 pada ayat 30. Coba kita cek dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Jalla wa'ala berfirman,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia teguhkan pendiriannya. Apa makna meneguhkan pendirian dalam kalimat yang diucapkannya Rabbunallah? Rabb kami adalah Allah. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Apa maknanya? Baik, baca tafsirnya. Yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT. Al-ikhlasu fil amal. Ikhlas di dalam beramal dan wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Dan beramal dalam rangka taat kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dia ikhlas di dalam beramal. Itulah orang yang istiqomah di dalam ucapannya Rabbunallah, Rabbi Allah. Dia adalah orang-orang yang mukhlisina lahuddin, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama. Al-munafi lisyirk, jauh dari kesyirikan. Al-akbar wal asghar, baik yang besar ataupun yang kecil, termasuk riya. Demikian pula dia taat kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dia tidak berinovasi dalam amalnya. Apa yang dikerjakan dalam amal solehnya sesuai dengan tuntunan. Berarti gampangannya orang yang istiqomah itu jauh dari syirik dan bid'ah. Maka orang yang selalu melakukan perbuatan bid'ah, tenggelam dalam kesyirikan, maka dia termasuk kategori orang yang tidak istiqomah. Karena hakikat manusia terlahir dalam keadaan tauhid. Mereka sudah berjanji kepada Allah Jalla wa'ala untuk mentauhidkan Allah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Seluruh ruh yang hendak lahir ke bumi, mereka menjawab, bala, tentu wahai Allah, syahidna, kami bersaksi. Maka orang yang istiqamah dalam perjanjiannya, mereka jauh dari syirik. Demikian pula dia jauh dari perbuatan bid'ah. Karena dia taat kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena ketaatan tanpa dasar syariat berarti dia telah melakukan ketaatan yang salah. Maka amal tanpa dasar perintah dan contoh dari Nabi, maka tidak akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Dia bukan merupakan amal makbulah, amal yang diterima, tapi justru merupakan amal ma'dudat, yaitu amal yang ditolak, mardudah, yakni amal yang ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Inilah orang yang istiqamah. Rabbunallah tsumma istaqamu.
Nah, orang seperti ini dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala nanti kematiannya dalam kondisi baik. Matinya husnul khatimah. Apa katanya? Lanjut. Yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Langsung. Terus, enggak, lanjutkan aja. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausauli mengatakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan ayat berikut kepada kami, yaitu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Sesungguhnya ada segolongan manusia yang telah mengucapkannya, tetapi setelah itu kebanyakan dari mereka kafir. Maka barang siapa yang mengucapkannya dan berpegang teguh kepadanya hingga mati, berarti dia telah meneguhkan pendiriannya pada kalimat tersebut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab tafsirnya, juga Al-Basar Ibnu Jarir dari Amr Ibnu Ali Al-Falas, dari Muslim Ibnu Qutaibah dengan sanad yang sama. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan pada kami Ibnu Bashar dari Abu Ishaq, dari Amir Ibnu Sa'id, dari Sa'id Ibnu Imran yang mengatakan bahwa ia pernah membaca ayat berikut di hadapan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya. Lalu Abu Bakar mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Al-Aswad Ibnu Hilal yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengatakan, bagaimanakah menurut kalian makna firman-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya. Maka mereka menjawab, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dengan menghindari dari perbuatan dosa. Maka Abu Bakar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya kalian menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya. Lalu mereka berkata, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, tidak menoleh kepada Rabb yang lain kecuali hanya dengan Allah. Itulah tauhid. Jadi tidak hanya sekedar perbuatan maksiat biasa, perbuatan dosa. Itu orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada tauhid sampai matinya. Tidak sedikit pun terindikasi dengan perbuatan syirik. Syirik besar, syirik dakwah dalam berdoa, syirkul niat di dalam niat, syirkul ta'ah di dalam ketaatan, syirkul mahabbah dalam kecintaan. 4 jenis syirik besar. Yang pelakunya ikhrajul minal millah. Dia akan keluar dari agama ini. Murtad, batal syahadatnya, terhapus amalnya. Demikian pula dia menghindari syirik kecil. Walaupun dia tidak mengeluarkan pelakunya dari pokok keimanan, tidak murtad keluar dari Islam, tapi ingat tetap dia termasuk kategori al-kabair, dosa besar yang manusia wajib tobat daripadanya. Kemudian lanjut. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah As-Sahrani dari Ikrimah yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai suatu ayat di dalam kitab Allah yang paling ringan. Maka Ibnu Abbas membaca firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah. Az-Zuri mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an membaca ayat ini di atas mimbarnya, kemudian mengatakan, demi Allah, mereka meneguhkan pendiriannya karena Allah dengan taat kepadanya, dan mereka tidak mencela-mencela seperti Musa. Ali ibnu Abi Talha. Seperti musang. Coba keliru tadi, kalau nggak salah antum kalau keliru Musa ya. Musang. Kayak musang. Tahu musang? Hah? Opo? Moseng ria. Ayo lanjut. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya,
dalam menunaikan hal yang difardukan, terutama dalam perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Salat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, termasuk juga melaksanakan ibadah-ibadah sosial, mungkin sedekah, zakat yang wajib. Demikian pula berbakti kepada kedua orang tuanya wajib, istiqomah. Aja nek ana dhuwit tok ae berbakti nanggone abiye. Bareng abine wis bangkrut, ngilang. Itu berarti tidak istiqomah. Wis kadung oleh hadiah, dapat warisan, ngilang. Orang tuanya udah meninggal, dapat warisan, tapi nggak pernah berbakti. Padahal berbakti setelah orang tuanya meninggal harus tetap berlanjut apa tidak? Berlanjut. Apa cara berbaktinya? Menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai oleh bapak dan ibunya. Hatta dia temannya, apalagi karib kerabatnya. Bahkan mungkin yakni orang yang pernah dicintai oleh bapaknya. Siapa? Mungkin madu dari ibunya. Bojoe sing keloro, bojoe sing ketelu. Sambungan masih ombokmu gak seneng. Awas kon melayu rono ya. Awas kon mlebu nang omahe. Tetap harus disambung. Yang kadang-kadang ini bermusuhan antara dari istri pertama, dari istri yang lainnya. Padahal termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Yakni apa? Ayyasila ahla waddi abihi. Menyambung orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Sampai teman-temannya, sohibnya. Disambung silatul ukhuwah. Itu termasuk berbakti. Ini kan wajib berbakti kepada kedua orang tua. Istiqomah terus. Baik. Kemudian apa manfaat? Dikit lagi. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa Al-Hasan selalu mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berilah kami istiqomah atau keteguhan dalam pendirian." Ini berdoa agar kita istiqamah sebagaimana doa yang diucapkan oleh Al-Hasan. Siapa? Hasan Al-Basri, salah seorang dari tabi'in. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni bil istiqamah. Wahai Allah, berilah aku rizki istiqamah. Kalau rizki fulus tapi dapat rizki istiqamah, itu rizki yang luar biasa. Dan salah satu di antara ciri waliullah, yaitu salah satunya adalah karomah berupa apa? Istiqomah. Itu sudah merupakan karomah yang lebih dahsyat daripada antum bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, gak mempan dibacok, disodok. Tapi kalau kita diberi oleh Allah rizki istiqomah, itu merupakan bagian dari karomah para waliullah. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau dilihat kesaktiannya kalah sama Umar. Umar itu bisa diperlihatkan oleh Allah apa? Pasukan perangnya ketika di atas mimbar. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi, 10 orang yang dijamin surga, bisa berjalan kudanya dan pasukannya di atas sungai. Tapi Abu Bakar tidak ada cerita-cerita khawarikul ada seperti itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang istiqomah dalam segala urusan. Sehingga sampai Nabi mengatakan, semoga engkau wahai Abu Bakar orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Semua pintu VIP memanggil Abu Bakar. Kenapa? Karena seluruh amalia ada pada dirinya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafa. Baik. Kemudian apa manfaat daripada istiqomah? Para bapak saudara sekalian, orang yang istiqomah nanti ketika mati diberikan nikmat oleh Allah, yakni kabar gembira yang baik. Berarti dia mati dalam kebaikan. Sebagaimana kalimat pada statement ayat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Silakan langsung ke tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid,
As-Suddi Zaid ibnu Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Saat terjadi kematian atau saat sakaratul mautnya. Ada apa dengan mereka? Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. La takhaf. Terus. Mujahid, Ikrimah dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa apa maksud daripada kata la takhaf, jangan takut? Makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya, jangan kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amal. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari Rasul menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Al jannah awinnar, surga atau neraka. Kata malaikat, la takhaf, jangan takut. Kalau orang sudah dapat kabar seperti itu, gimana kira-kira Pak? Seneng enggak Pak? Senang. La takhaf. Yang kedua, yakni apa? La tahzan. Jangan sedih. Apa maksudnya jangan sedih? Lanjut. Janganlah kamu merasa sedih, yaitu terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau jangan takut kepada apa yang di depan, yang akan kau hadapi. Kalau jangan sedih, sedih dari apa yang telah kau tinggalkan di masa lalu, yaitu dalam kehidupan dunia. Apa yang ditinggalkan dalam kehidupan dunia? Seperti urusan anak. Anak. Itu ya anak enggak? Kata malaikat, gak usah sedih. Jangan khawatir sampai anakmu. La ta'zan. Yang kedua, keluarga. Mungkin barangkali pasangan hidup. Istri bagi seorang suami. Atau kebalikannya, suami bagi seorang istri. Gak usah sedih Pak. Kalau bapak meninggal duluan, gak usah sedih, kata malaikat. Kenapa? Istrimu ono sing keramut. Sopo? Hah? Sopo sing keramut istri? Anake. Wong wedok gak gampang zuat maneh. Tapi nek sing budal dhisik, sing harim, ya kan? Sing rijal ono sing keramut. Sopo? Hah? Kurung-kurung wis niat nih. Ya begitulah laki-laki. Beda dengan perempuan. La tahzan, jangan sedih. Urusan anak, urusan pasangan hidup. Bahkan apa yang ketiga? Harta benda. Bahkan yang keempat. Dan utang. Utang piutang. Orang kalau istiqomah, diberi husnul khotimah, dia punya utang, tapi niatnya pengen membayar, tapi dia tidak mampu membayarnya. Kata malaikat, la tahzan, jangan sedih. Kenapa? Apa kata malaikat? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikan atau mengurusnya. 1001 macam cara Allah akan mengcover hutang-hutangnya. Mungkin anaknya diberikan kekayaan, mampu menutup utang orang tuanya. Atau mungkin ada orang lain yang mengcover. Aku sak norek dia pujundi. Mati utangnya akeh. Utangnya 1 miliar. Wis tak tutupe ae. Ini contoh. Ya. Bisa nggak bagi Allah Jalla wa'ala melembutkan hati manusia untuk datang kepada orang yang diutangi, menutup utang seseorang? Bisa nggak? Bisa. Atau bisa jadi melembutkan hati orang yang dihutangi sendiri. Nek delok keluargane sakno aku, wis tak bebasno ae. Mungkin nggak bisa terjadi? Sangat mungkin. Itu cara Allah untuk mengcover, mengurusi hutang-hutangnya. Makanya orang muslim itu gak usah ribut. Wedi mati, akhirnya melo asu. Asu apa? Terus norek cek gak keliru. Hah?
ikut insurance, asuransi. Kenapa? Utangnya banyak. Nanti supaya kalau mati dia bisa ada yang nutup utangnya. Makanya dia beli polis asuransi jiwa dengan pertanggungan sekian untuk mengcover dirinya. Kalau mati lunas misalnya. Masih ada nggak zaman sekarang seperti itu? Seorang muslim seorang mukmin tidak seperti itu. Kalau mempelajari ayat ini, dia bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Yang penting bagaimana dia mempersiapkan dirinya mati dalam kondisi husnul khatimah. Ditunggu bagaimana caranya malaikat itu bisa mengatakan seperti itu kepada kita. La takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Dan yang ketiga, apa kata mereka? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kita sudah paham apa makna istiqomah. Sekarang bagaimana caranya, kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam iman, dalam amal. Yang pertama, tetaplah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu maka kita akan terjaga keimanan kita dan amal perbuatan kita. Amal soleh kita akan terjaga dengan apa? Ilmu. Karena dengan bertambah ilmu akan bertambah keimanan. Karena antara ilmu dan iman itu berbanding lurus. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Salasatul Usul, beliau menyampaikan bahwa ada 3 tahapan manusia yang harus dilalui. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari yakni 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Al-ula al-ilmu. Apa ilmu di sini? Ruang lingkup yang harus dipelajari, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama, dan semua itu dilakukan dengan dalil-dalil. Bukan bersumber dari kontemplasi, pengalaman rohani, bukan. Dari dalil secara tauqifi dari Allah dan Rasulnya. Setelah ilmu apa? Al-amalu bih, mengamalkannya. Baru yang ketiga, ad-da'watu ilaih, yakni mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat apa? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di dalam menghadapi gangguan, ujian, rintangan, baik di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam mendakwahkan ilmu. Yang keempat ini meliputi pertama, kedua, dan ketiga. Dan beliau berdalil dengan apa? Beliau menyampaikan dalil sebuah surat dalam Al-Quran, surah Al-Asr, surah 103. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia pasti berada pada kerugian. Illa, kecuali siapa? Yang melakukan 4 tahap tadi itu. Siapa mereka? Yakni alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini dalil apa? Ilmu. Loh, di sini iman tapi kok ilmu? Beliau menyampaikan ilmu, tapi di sini ayatnya apa? Illal ladzina amanu. Bukan orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Iman itu berbanding lurus dengan ilmu. Wa amilus salihat, itu adalah amal. Wa tawassaw bil haq, itu adalah dakwah. Wa tawassaw bis sabr, itu adalah sabar. Relevan, cocok.
Makanya antara ilmu dan iman berbanding lurus. Allah sematkan, Allah tempatkan dalam satu ayat antara iman dan ilmu dalam surah Al-Mujadilah, yakni pada ayat yang ke-11. Ayat 11 dari surah 58. Kata Allah Jalla wa Ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya potong di situ. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah sebut orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, setelah kita berilmu dengan terus menuntut ilmu, segera amalkan ilmu itu, jangan ditunda. Ah, entar dulu. Engko ai dhisik engko newes pen siut. Sudah tahu kalau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Engko ae nek pensiun sapa masjid durung pensiun mut. Ono enggak? Kasep. Jangan ditunda. Kalau kita sudah punya ilmu segera amalkan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti datang fitnah, ujian yang akhirnya kita tidak bisa melaksanakan ilmu itu. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi nomor 2196. Ya. Dari Ummu Salamah. Oh. Fitnah malam gelap. Iya, betul. Silakan. Dari Ummu Salamah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bangun malam, lalu beliau bersabda, Maha suci Allah, fitnah apa yang diturunkan pada malam ini? Rahmat apa yang diturunkan pada malam ini? Siapa yang membangunkan wanita penghuni kamar? Bukan itu. 2100 berapa? 96, 95 atau 97 di situ. Iya. Yang Nabi mengatakan badiru bil a'man, bersegera kalian beramal soleh. 95, 2195, bukan 96 ya. Silakan. Dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Iya, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk segera beramal soleh setelah berilmu. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh. Saya tanya, Nabi memerintahkan beramal. Kira-kira orang yang diperintahkan ini sudah punya ilmu atau tidak? Halo? Wajib punya ilmu. Kalau Nabi mengatakan badiru bil a'mal, berarti orang itu sudah berilmu. Karena memang diperintah al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu sebelum dia berkata dan beramal. Wajib punya ilmu dulu. Nah, Nabi memerintahkan segera. Sifat dari mengamalkan ilmu itu segera. Segera itu berarti jangan ditunda-tunda. Ini. Kenapa demikian? Apa kata Nabi selanjutnya? Pada pagi hari seseorang fitanan, sebelum datang fitnah. Fitnah jamaknya adalah fitan. Sebelum datang fitnah berarti fitnahnya banyak. Seperti apa gambaran Nabi? Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya fitnah ujian itu datang bertubi-tubi. Setelah usai dari satu ujian, muncul ujian berikutnya. Orang nggak akan pernah habis, Pak. Mari diuji sang anak, diuji sang
bojo, mari diuji bojo, diuji mertua, mari diuji mertua, diuji tonggo, mari diuji tonggo, diuji konco sogol. Konco sugih ya. Ujian tidak akan pernah habis ketika dia di dunia ini. Ini seperti potongan-potongan malam. Nah, yang dikhawatirkan Bapak Ibu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa puncak dari semua itu? Ketika orang itu tidak sanggup menghadapi fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Apa yang terjadi? Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Iya. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Istiqomah atau tidak? Istiqomah atau tidak? Pagi beriman, malam kafir. Halo? Nggak istiqomah. Gara-gara apa nggak istiqomah? Karena punya ilmu tidak segera diamalkan. Berubah, pagi beriman, sore kafir. Padahal dia punya ilmu, tapi nggak segera diamalkan. Contoh, sudah tahu sholat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid, tahu, harus ngaji, tapi tidak segera diamalkan. Nanti aja kalau sudah haji atau sudah umroh, begitu pulang dari umroh, keturutan nggak? Keturutan nggak? Ternyata dikasih stroke. Kakinya kalau jalan diseret. Saya tanya, jadi ke masjid nggak? Halo? Hayak nggak? Hayak nggak? Nggak pernah ke masjid. Masa begitu aktif di masjid sudah apa? Sudah sakit. Hayak. Ketok wong. Mosok gak tahu nang masjid begitu. Nang masjid sikile diseret. Ini contoh. Makanya segera. Kalau dia sebelumnya sudah rajin ke masjid, sebelum dia haji, sebelum dia umroh, 10 tahun yang lalu, dia sudah rajin ke masjid. Setelah haji, setelah umroh, dikasih ujian kena stroke. Berani nggak dia ke masjid? Berani. Kenapa? Wes biasa. Karena dia punya track record. Track record kehidupan itu penting. Perjalanan kita dari rumah ke masjid, sehingga kita mengetahui situasi dan kondisi kanan kiri kita. Oh iki Wak Dul, oh iki Wak Jo. Wong podo kenal. Kemudian di masjid sudah kenal dengan banyak orang. Biasa. Tapi kalau belum pernah, bawaannya takut. Ya, delok wong iku lho rek jenggote cek duwowoy medeni. Jadi seakan-akan dihantui oleh perasaannya sendiri. Seakan-akan wong masjid iku serem, padahal penampilannya aja serem, padahal Masya Allah hati lembut hatinya, penampilannya aja yang serem. Makanya orang itu segera, kalau sudah punya ilmu, segera amalkan. Orang kalau sudah tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan itu, susah untuk beramal. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Sebaliknya, wa yumsiyar rajul mu'min wa yusbihu kafir. Dan sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Ya bi'udinakum bi'aradin minat dunia. Karena dia menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Saya tanya, sudah tahu kewajiban menutup aurat, pakai jilbab, tapi tidak segera diamalkan. Orang kalau segera mengamalkan itu berarti dia telah apa? Mengumpulkan jam terbang yang tinggi di dalam beramal. Mengumpulkan jam terbang yang banyak. Perempuan yang berjilbab sejak SD dengan yang berjilbab setelah menikah, ketika suatu saat ada fitnah di negeri ini, larangan berjilbab, mana yang bisa lebih bertahan? Yang sejak kecil atau yang baru menikah? Halo? Sejak kecil. Kenapa sejak kecil? Karena udah biasa, dia punya jam
terbang. Mulai SD sudah digodai, jilbabnya ditarii. Tetap istiqomah. SMP juga begitu, dibully, digoda. Tetap istiqomah, apalagi SMA. SMA digoda sama teman, ayo sini ikut kita, gabung sama kelompok apa sih ini gitu? Cheerleader, ya kan? Cheerleader, kamu ente Jamila, ya ente ayu, lapo dijilbabi, dibuka, ayo ikut cheerleader. Ternyata dia istiqomah, tetap mempertahankan jilbabnya. Perguruan tinggi tetap pakai jilbab, padahal didatangi rijal mugene wa fulus, ya kan? Apa? Ayo jalan sama saya. Apa? Pacaran, tapi tolong jilbabnya dilepas. No way. Tidak. Saya tetap mempertahankan jilbab saya. Dan dia tidak mau pacaran. Dia istiqomah, berpegang teguh kepada perintah Allah, kewajiban menutup aurat. Beda dengan yang baru pakai jilbab setelah siap? Setelah zuwat. Gara-gara zuwat be ustad. Gelem berjilbab. Begitu ada larangan menutup aurat, maka pasti yang segera melepas jilbabnya adalah mereka yang hanya punya jam terbang sebentar. Makanya segera beramal itu dalam rangka apa? Mengumpulkan jam terbang. Segera amalkan kalau kita sudah tahu ilmunya. Supaya kita ini terbiasa menjadi sebuah habit dalam kehidupan ini, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu a'lam. Sudah masuk azan? Silakan. Baik para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Tips yang ketiga yaitu beramal sesuai dengan kemampuan. Beramal sesuai kemampuan. Kalau itu perkara yang wajib tidak boleh ditinggal. Ambillah keringanan. Salat wajib tidak boleh kalau tidak mampu ditinggal, tapi diambil keringanan. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Puasa wajib demikian. Tidak boleh kalau tidak mampu kemudian ditinggal. Tapi apa? Diganti di hari yang lain. Mesti ada kafarat pengganti atau rukhsah. Nah, yang dimaksud di sini adalah mengamalkan amalan yang bersifat sunnah. Adapun perbuatan-perbuatan yang haram tidak ada istilah sesuai kemampuan. Aku nek srop khomer wis mampu tak tinggal 20 tahun. Nek main wis suwe tak tinggal. Tapi gendaan durung iso. Bisa nggak dipilih seperti itu? Bisa nggak? Nggak boleh. Kalau yang namanya haram harus total. Kalau yang namanya perintah wajib tidak boleh ditinggal tapi ambil keringanan. Nah, adapun yang sesuai kemampuan yaitu apa? Perkara-perkara yang sunnah sesuai kemampuan. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 pada ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Salat terbaik setelah fardu tahajud. Tahajud nggak mampu, ambil yang lain. Apa? Duha. Aku nek bengi angel tangi. Tapi nek wis isu semangat, ya udah duha. Duha nggak mampu, ya salat sunnah yang lain. Mungkin barangkali rawatib, mungkin barangkali sunnah, salat apa? Witir, ya, termasuk salat malam. Tapi kan bilangan ganjil, walaupun hanya 1 rakaat misalnya. Jadi ambil yang mampu. Puasa misalnya sunnah. Kalau kita mampu terbaik apa? Daud. Kalau enggak, ya mungkin barangkali Senin Kemis. Kalau Daud barangkali sebulan berapa? 15 kali. Wah, kebanyakan. Mungkin dia nggak mampu, maka diambil yang lainnya. Sesuai kemampuan. Apa? Senin Kemis, sebulan cuma berapa? 8. Senin Kemis tidak mampu, ambil Ayyamul Bid. Berapa? 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan nggak mampu, apa? Ambil
saat-saat tertentu, Asyura, Arafah, itu pun nggak mampu, ya wis gak usah. Balik kepada yang wajib, Ramadan, lo nggak mampu, ya. Nah, ini. Jadi bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Yang keempat, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Penyebab orang nggak bisa istiqomah itu karena apa? Dia tidak melihat kondisi dirinya. Kalau tidak mampu, kemudian dipaksakan. Akhirnya seperti siapa? Seperti Abdullah bin Amr al-As. Ketika muda, semangat beribadah. Begitu sudah tua, nggak mampu dia. Gara-gara dipaksakan. Padahal Nabi sudah memberikan solusi. Abdullah, cukup kau berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Tapi apa kata Abdullah? Buka Sahih Muslim 1127. Gara-gara dia diadukan oleh sahabat yang lain bahwa dia mengatakan, aku tidak akan pernah tidur di malam hari dan aku tidak akan pernah berbuka di siang hari. Saya akan puasa terus, malam saya akan sholat terus. Diwadulno ambek sahabat liyane, nanggone sapa? Kanjeng Nabi. Diceluk. Abdullah, ente ngomong ngene ya? Iya, gak kira kuat kon. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia dilaporkan orang kepada Rasulullah SAW bahwa dia pernah berkata, sesungguhnya aku akan sholat sepanjang malam dan puasa setiap hari selama hidupku. Oh, coba. Bendino poso. Kemudian, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, betulkah engkau berkata demikian? Jawabku, benar ya Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Puasalah 1 hari, besok jangan. Tidurlah lebih dahulu sebelum sholat malam, sesudah itu baru bangun. Dan puasalah 3 hari dalam sebulan. Iya. Akfika 3 ayyam fi kulli syahrin. Cukup bagimu puasa 3 hari saja dalam setiap bulan. Yang penting itu apa? Targetnya bisa istiqomah itu. Lanjut. Karena tiap-tiap satu kebajikan akan diberi ganjaran 10. Dan itulah contoh puasa sepanjang masa. Jawab Abdullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Nah, ini dia. Inni utiqu an afdhala dzalika ya Rasul. Aku sanggup lebih dari itu, hai Rasul. Maksoi. Akhirnya Rasul ngasih alternatif. Dikasih solusi alternatif. Apa katanya? Jawab Rasulullah SAW, kalau begitu puasalah 1 hari, berbuka 2 hari. Puasalah sehari, berbuka 2 hari. Kalau ada orang berpuasa model seperti ini, boleh sebagaimana sabda Nabi seperti ini. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Tapi tidak masyhur, tidak terkenal, ya. Terus. Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, puasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Puasa apa ini? Puasa Daud. Apa kata beliau? Yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan itulah puasa yang paling seimbang. Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, tidak ada lebih lagi yang lebih utama dari itu. Setelah Abdullah berumur jadi dia mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Sanggup lebih dari puasa Daud. Berarti puasanya gimana? Tiap hari puasa. Dalam Islam kata Nabi apa? Gak ada puasa yang lebih dari Daud. Makanya nih orang puasa bendino sampai curiga. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benar apa? Mungkin Ramadan nyelentung be hari ini. Akhirnya dia kafarot puasa 2 bulan berturut-turut, tapi gak ngaku. Jal, kan kok puasa bendino apa? Gak apa-apa, sehat. Padahal mbek bojone jima di siang hari Ramadan. Cuman gak ngaku. Lah kalau ini masih bener. Kalau tidak, yang kedua apa? Poso ngelakoni. Apa poso ngelakoni? Kepingin sakti mondro guno. Kenapa? Kalau ada puasa menyelisih syariat, berarti puasa bukan dari Islam. Berarti pengen sakti. Iso ilang. Terus, kemudian setelah Abdullah berumur lanjut, dia berkata, apa katanya?
kalaulah ku terima puasa 3 hari seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW kepadaku, tentulah akan lebih kusukai daripada keluarga dan hartaku. Inilah ungkapan penyesalan Abdullah bin Amr al-As setelah lanjut usia. Biyen senom kuat. Wabe dilakoni. Padahal Nabi sudah ngasih solusi. Begitu sudah tua dia ucapkan kalimat lau kubila kama yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an asuma 3 ayyam fi kulli syahrin. Sekiranya aku menerima agar aku berpuasa cukup 3 hari saja dalam setiap bulan, ahabbu ilayya min ahli wa mali, maka amal ini aku lebih cintai daripada hartaku dan keluargaku. Orang itu harus lebih cinta kepada amalnya daripada hartanya, lebih cinta kepada amalnya daripada keluarganya. Karena keluarga dan harta ketika meninggal ikut atau tidak? Nggak ikut. Yang ikut apa? Amal. Amalku akan aku lebih cintai daripada harta dan keluargaku. Makanya kita persiapkan mulai sekarang. Amal yang kita cintai. Walaupun hanya sedikit. Tapi amal yang dilakukan secara apa? Istimror. Ajek. Terus menerus. Walaupun itu kecil. Mulai dipersiapkan. Kira-kira amal apa ya yang aku bisa melakukan sampai mati? Nah, itu dipersiapkan mulai sekarang. Hatta mungkin sodako. Bendino sewu apa seket? Seket nek wae ganti duit. Tapi nek sewu lah seiso. Hatta cuma 1.000 tiap hari. Tiap hari. Jangan lihat kecilnya, tapi istiqomah. Yang terakhir Bapak Ibu, agar kita istiqomah apa? Minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan sanggup. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? 1, doa yang diajarkan Allah dalam surah Ali Imran. Buka surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Setelah kita diberi petunjuk, jangan kau condongkan hati kami menyimpang menuju kepada kesesatan. Kenapa? Orang gak istiqomah itu gara-gara faktor apa yang paling utama? Hati. Hati ini berubah, kelakuannya harus berubah. Makanya hatinya ini supaya apa? Tetap teguh. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada hati kami. 1, ini doa harus dibaca tiap hari. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi SAW, yaitu dengan kalimat, buka Muslim nomor 2278, insya Allah 2278. Kata Nabi SAW, inna quluba bani adama ala isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifu kaifa yasha. Apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara 2 jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika. Iya, ini doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati manusia, gerakkan hati kami untuk taat kepadamu. Bisa hafal enggak turun? Halo, Allahumma, ayo bersama. Musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Saya ulang lagi. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Tonya panjang. Ala ta'atika.
Yang ketiga, buka Tirmidzi 2140. Doa ini sering dibaca oleh Nabi, sering-sering beliau membacanya. Silakan. Iya. 2141 ya. 2141. Insyaallah antum sudah hafal doa ini. Cuman nggak tahu kalau ini adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi agar hati kita ini kokoh. Karena orang istiqomah itu berangkat dari hati yang kokoh. Silakan. Dua 2140 kalau enggak 2141. Nabi sering membaca kalimat ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Yang keempat, yang terakhir, doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Coba dibuka Abu Dawud nomor 2152. 1522. 1522. Ketika itu Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya. Ya Mu'adz, wallahi la uhibbuk. Sungguh aku cinta kepadamu. Demi Allah Mu'adz, aku cinta kepadamu. Tapi jangan kau lupa tidak membaca doa setiap habis sholatmu. Silakan. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Beliau bersabda, aku amanahkan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ternyata ini doanya agar kita dicintai oleh Nabi sebagaimana Nabi mencintaimu, Mu'adz. Perhatikan kalimatnya, Allahumma, wahai Allah, a'inni ala zikrika, agar aku ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Titik. Wis. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.